Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sarenggreni, NPM 19640086 dari Reguler Siang Banjarmasin. Di sini saya akan membawakan sebuah judul materi yang berjudul Penerapan K3 dalam Pelaksanaan Konstruksi Kesiagaan dan Tanggap Darurat K3 dari mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan dosen pembimbing Padi Surya STMT. Tanggap darurat K3. Tujuan perencanaan tanggap darurat ini adalah untuk membimbing setiap individu yang berada pada situasi kecelakaan atau keadaan darurat guna mencegah atau meminimalkan cedera, kerusakan aset, serta kerugian material. Dapat juga mencegah atau meminimalkan dampak lingkungan akibat kecelakaan atau keadaan darurat tersebut. Perencanaan tanggap darurat yang dibuat harus mencakup cara memperhatikan atau memberitahu seluruh pekerja, tamu, dan pihak yang berada di dalam gedung tentang terjadinya keadaan darurat. Langkah-langkah yang sebaiknya Anda lakukan antara lain adalah: pertama, memasang alarm sebagai tanda terjadinya keadaan darurat dan pastikan seluruh pekerja mengetahui sinyal alarm keadaan darurat. Yang kedua, merancang sistem komunikasi darurat untuk menyampaikan informasi keadaan darurat dan hindari kesimpang siuran informasi. Yang ketiga, memastikan bahwa alarm dapat didengar dan kontak alarm dalam keadaan baik dan lokasinya bebas hambatan. Pastikan pekerja yang menemukan keadaan darurat harus membunyikan alarm. Ini biasanya sudah terjadi karena ada latihan-latihan K3 dari proyek atau konstruksi yang berlangsung ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kesiagaan dalam konstruksi. Di antaranya adalah prosedur pelaporan kecelakaan, kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur evakuasi mencakup jalur evakuasi, tim evakuasi atau floor warden di setiap lantai, denah evakuasi atau sarana evakuasi lainnya. Yang ketiga, skema atau daftar nomor telepon penting harus dihubungi saat keadaan darurat. Jadi kita bisa berpikir cepat untuk siapa yang bisa menolong kita saat terjadi keadaan darurat. Lanjut, prosedur tindakan darurat mulai dari pra-kejadian, saat terjadi keadaan darurat, dan pasca kejadian. Prosedur juga mencakup pembahasan tentang peralatan darurat, peralatan pemadam kebakaran, alarm, peralatan P3K, hingga prosedur emergency shutdown. Sistem emergency shutdown adalah suatu sistem yang digunakan dalam industri perminyakan sebagai sistem perlindungan atau safety dari bahaya-bahaya seperti kebakaran dan tekanan berlebih yang dapat menyebabkan ledakan. Biasanya sistem ini beroperasi apabila keadaan darurat dengan mematikan sistem proses. Susunan tim tanggap darurat mencakup koordinator tim evakuasi, petugas P3K, dan petugas yang lainnya diperlukan. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada terjadi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.